Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru Honorer baik negeri maupun swasta dimanapun berada. Pada kesempatan video kali ini, admin menyajikan berita lama terkait dengan honorer bodong. Bagaimana kemudian modus mereka melakukan pemalsuan data honorer, ya, sehingga mereka bisa tembus menjadi CPNS. Ya, ini kami angkat sebagai bentuk perhatian karena ada pendataan ulang honorer yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Kepegawaian negara, ya, untuk yang instansi pusat, dan untuk yang instansi daerah ini diberi kewenangan oleh BKD, ya, atau Badan Kepegawaian Daerah. Nah, ini patut kita kawal agar tidak ada honorer bodong yang masuk ke dalam pendataan ulang ini. Nah, ini adalah modus yang pernah dilakukan oleh guru honorer bodong sehingga mereka bisa sampai pada lulus CPNS. Berikut beritanya. Ya, Gerakan Honorer Kategori 2 Indonesia Bersatu GHK2I menyatakan perang dengan honorer bodong yang sebagian sudah mengantongi SK pengangkatan sebagai CPNS. GHK2I meminta honorer K2 bodong itu untuk jujur dan gentle mengundurkan diri. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, ini berita lama, ya, yang kami angkat supaya kita bisa belajar dari pengalaman bagaimana kemudian mereka bisa tembus menjadi ASN seperti itu. Kami meminta seluruh honorer K2 untuk mengumpulkan bukti-bukti keberadaan tenaga bodong yang sudah mendapatkan SK CPNS. Data ini akan kita ajukan ke pemerintah agar tenaga bodong tidak bersenang-senang dulu. Ya, dari hasil investigasi yang dilakukan GHK2IB, selanjutnya ditemukan banyak modus pemalsuan data. Ini banyak modus pemalsuan data honorer K2, ya, sehingga bisa lolos dan kini mengantongi SK CPNS. Yang paling banyak adalah pemalsuan tanda tangan stempel kepala dinas. Tanda tangan stempel kepala dinas, ya. Ini yang kemudian banyak dipalsukan, dan juga pemalsuan daftar hadir dengan menggunakan uang atau suap, ya. Kami temukan honorer ilegal ini berani memalsukan tanda tangan pejabat yang berwenang mengangkat honorer. Mereka juga melengkapi dengan stempel cap yang dipalsukan, ujarnya. Dia mencontohkan kejadian di Kabupaten Banyuwangi di mana honorer dibantu oknum calo CPNS memalsukan tanda tangan dan stempel Kadis Kesehatan. Masih di wilayah Jawa Timur ditentukan oleh K2 yang membayar oknum pegawai untuk lolos PNS. Ya, jadi kalau kita pahami mereka itu tidak bergerak sendiri, ya, tetapi ada oknum calo, ya, oknum calo CPNS untuk memalsukan tanda tangan dan stempel Kadis, ya, kepala dinas. Kemudian di wilayah Jawa Timur juga ditemukan honorer K2 yang membayar oknum pegawai untuk lolos PNS. Nah, ini juga bentuk modusnya, ya. Jadi dengan membayar atau suap. Ya, kami sudah interogasi. Honorer bodong ini mengaku akan menggadaikan SK CPNS-nya untuk membayar fee oknum pegawai yang sudah membantu meloloskan dirinya. Makanya kami minta seluruh honorer K2 Bersatu mencari bukti sebanyak-banyaknya. Jangan sampai yang bodong yang bisa menikmati hak honorer asli. Ya, Bapak Ibu, ya. Jadi memang miris sekali ketika ada honorer yang masa kerjanya belum sampai setahun atau bahkan dia belum pernah menjadi guru, kemudian dia tiba-tiba menjadi P3K atau CPNS, ya. Di situ ada hak-hak honorer asli yang tidak terpenuhi karena diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Bapak Ibu, marilah saya mengajak Bapak Ibu semua untuk menjaga daerah masing-masing,
terutama sekolah masing-masing agar oknum pegawai atau oknum honorer yang bodong ini tidak bisa menempati posisi P3K yang sudah kita idam-idamkan sejak lama. Terima kasih Bapak Ibu, semoga kita terus disehatkan, dan mohon subscribe dan dukungannya dengan cara like dan komen dan subscribe. Terima kasih, itu berita yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.